berikan salam dulu supaya orang yang tahu selamat tahun baru. Happy New Year ya. Boleh jalan kiri, kanan, depan, belakang. Tuhan, selamat tahun baru. Ya, Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang sudah kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Selalu setiap hari. Mari tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara.
Tuhan yang paling menghidupkan Tuhan kita semua. Haleluya. Silakan kembali puji Tuhan. Puji Tuhan, amin. Kita boleh kuat, sehat, berdiri sampai hari ini. Itu bukti karena Tuhan Yesus baik bagi kita, ya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita. Ya, musim berganti, bulan berganti, minggu berganti, tahun berganti dalam hidup kita. Kita boleh melihat kedatangan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Amin. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita menaikkan sebuah syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita boleh masing-masing bersyukur kepada Tuhan di tanggal 3 Januari 2024. Kita boleh ada di hari ketiga di 2024. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena perkenan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu.
Bless the Lord, my soul. Worship His holy name. Sing like never before, my soul. Oh, my soul, I worship Your holy. Bless the Lord, bless the Lord, my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never, sing like never before, my soul. Oh, my soul, I worship. Ya jiwa Tuhan, mari kita bangkit sama-sama. Haleluya. Worship His holy name. Sing like never, sing like never before, my soul. kuasa urapan-Mu yang sudah bersedia diri kami, sehingga kami boleh menangkap menikmati hadirat-Mu. Kami bersyukur jiwa kami dibebaskan, jiwa kami dikuatkan, bahkan tubuh kami boleh menerima lawatan dan jamahan sehingga terjadi kesembuhan di tempat ini. Kalau kami muji menyembah meninggikan Engkau, maka Kau hadir, kami yang percaya kehadiran yang utama di tempat ini yang kami perlukan. Terima kasih Bapa, berfirman oleh kami dalam nama Yesus kami berucap. Saudara percaya berkati Tuhan dan bersama saya. Amin. Silakan duduk, salam.
Yang belum terlambat, selamat Natal dan selamat tahun baru. Oke, selamat tahun baru juga untuk Pak Edwin, turut berduka untuk berpulangnya Pak. Oke, dia sudah bersama dengan Bapak di surga, dia sudah selesai, tinggal kita yang masih terus berjuang. Amin. Penuh berkat. Ya, setelah sekian tahun kita di tempat ini, berapa tahun ya? Ya selama ini cuma dengar, saya nggak tahu nyangkut nggak ke firman. Nah tahun ini kita akan memulai dengan saya udah bikinkan fotokopinya. Sorry saya nggak bisa beli bukunya. Bukan nggak bisa beli bukunya. Kalau saya beli bukunya, satu buku kasih saudara pasti nggak dibaca. Kami itu. Nah oleh sebab itu saya keluarkan. Jadi ada beberapa bab. Nanti setelah itu kita akan lanjutkan. Nah kita akan adakan ini perubahan dan pertumbuhan. Siapa yang mau berubah? Siapa yang mau bertumbuh? Amin. 2024 harus bertumbuh dan berubah. Dan belakangnya belajar bertumbuh bersama. Amin. Artinya waktu saya menyampaikan firman sesungguhnya saya juga menerima pengajaran dan pengajaran itu juga buat Bapak Ibu di tempat ini. Amin. Namun ini gratis ya. Cuman bukan berarti ini murahan sehingga ini nanti tolong dibaca terus ada isian. Tolong diisi. Amin. Amin. Berdoa dengan potensi Nah itu berarti sekarang mengingat ke masa lalu. Cie dengan bisa dengan peran-peran itu udah digedein. Ya istri saya tadi fotokopi ke daerah sana. Ini cukup besar, firmannya dibaca. Setelah itu isiannya diisi. Jangan takut nggak bisa ngisi karena contekannya ada. Jadi Anda cuma baca, lihat jawabannya, baru isi. Nah setelah isi, dan saya kini percaya apa yang kamu baca, apa yang kamu tulis, apa yang kamu ngerti, pasti kita akan. Amin. Ini cara khusus omah-omah yang udah lupa. Saya bisa ngomong kemarin di ampun terus saya pas terus saya mana pas sendiri ngomong tulisan kita pas ya dalam hati sekian lama dengar firman nggak ada yang nyangkut. Tuhan tolong akhirnya lembaga saya untuk kita bertumbuh belajar bersama ya. Enggak, tenang aja pokoknya baca, lihat jawabannya, tulis, udah gitu doang, nggak susah. Nanti di akhir pelajaran ada apa yang bisa kita kasih apa ya? Ya nantilah pokoknya ya pada waktu kita meninggikan Tuhan pasti berkat-berkat mengalir dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya ini begitu simpelnya dan saya diberkati dengan pengajaran ini. Ya, kita akan mulai dengan kehidupan kekal. Yohanes 3 ayat 16 berkata begini. Kalau dia pengajaran turun kak, tenang aja. Itu anak saya apa SD dan anak sekolah aja. Ya, sekalipun SD gak tamat, program S1 papa dosen. Amin. Amin. Oke, pertama. Mana isi saya kok agak lambat muncul? Oh itu dia. Kenapa kok kamu agak lambat munculnya malam ini? Berdoa syafaat. Berdoa syafaat ya. Tadi itu ibu mertua saya, ya dia ibu Acelina, ibu mertua saya, ibu dari istri saya. Ya cuman dia kalau lagi ini muncul kalau
aman, berarti aman. Amin. Berarti aman. Pasti aman. Ya, aman. Oke, Uli mamamu datang. Udah tahu. Mereka suka lucu-lucu. Oke, ya kita langsung mulai. Belum nanti dibagikannya nanti aja, karena saya introduksi dulu dan nanti kalau belum kita banyak semua dari saya. Soalnya ini biasa kalau di rumah kenceng ya. Satu keluarga satu Pak. Satu keluarga satu. Ini contoh nanti kan dia berapa? Oh nanti dilanjutkan ini. Oh iya, masalah anak kasih. Oke. Oh anak remaja ya satu berdua. Oke, sebentar. Oke. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah apa? Memberikan anak yang tunggal spesial orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita harus memahami dulu bahwa Allah itu adalah kasih. Dan kasihnya tidak akan pernah berubah oleh segala situasi kondisi apapun yang terjadi. Dia tetap kasih. Nah di dalam kasihnya dia menciptakan surga dan bumi. Lihat ya, Tuhan yang menciptakan surga dan bumi. Mana lebih besar, Tuhan atau surganya? Tuhannya. Fokusmu ke surga atau ke Tuhan? Cie mikir dulu. Senang saya sini mikir. Fokusmu ke Tuhannya atau ke surganya? Cie, mereka berhutang. Ya, nah dia yang menciptakan surga dan menciptakan bumi. Berarti dia lebih besar. Fokus kita nggak boleh hanya surga, sekalipun memang surga itu menjadi bagian dalam hidup kita. Tapi fokus kita bukan cuma surga, tapi fokus kita harus yang punya surga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Di dalam kasihnya dia menciptakan kita. Jadi kita ini produk love, kita ini produk kasih. Kasih itu wujud daripada tanggung jawab Allah di dalam menciptakan kita. Kalau kita produknya kasih, maka harusnya kasih yang keluar dari hidup kita. Dan kasih itu nggak boleh kamuflase, nggak boleh pura-pura. Amin. Bisa dirasakan oleh orang, bisa dilihat, dikecap betapa indahnya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dan dia bentuk kita segambar, serupa, sewujud dengan dia. Dia berikan kita identitas sebagai anak kerajaan surga, anak Tuhan. Dia berikan kepada kita otoritas, berkuasa atas segala ciptaannya. Amin. Dia berikan kita berkat hadiah. Amin. Amin. Ini awal penciptaan, Tuhan ciptakan kita seperti itu. Nah, apakah dia gagal? Enggak. Tuhan tidak pernah gagal. Tetapi kegagalan itu bukan dari pihak Tuhan. Kegagalan itu dari pihak siapa? Manusia. Manusia yang begitu luar biasa dijadikan segala serupa dengan dia. Tuhan memberkati dengan berkat yang luar biasa. Seluruh buah yang dalam taman ini engkau boleh makan dan bebas. Tapi tentang buah pengetahuan yang jahat dan yang baik, jangan kau sentuh. Pada waktu kau makannya, kau akan mati. Tuhan berbicara kepada Adam. Saya ngerti Adam kurang fokus kali berbicara kepada istrinya. Sehingga setan yang diganggu bukan Adam, karena Adam terima langsung dari Tuhan. Yang diganggu siapa? Hawa. Setan mau apa nih? Hawa ngerti firman. Dia mau apa? Hawa ngerti firman. Dia bilang ini. Tentu seluruh buah yang ada di dalam taman ini engkau nggak boleh makan dari buahnya. Setan ngerti firman, tetapi dia manipulatif. Ngerti firman, tapi orang orang bilang putar balik dari firman. Paham? Lihat, yang boleh dibilang enggak, yang nggak boleh dibilang tuh.
berkomunikasi dengan setan. Dia bilang enggak, itu semua boleh, cuma itu yang nggak boleh. Setan bilang enggak, yang itu nggak boleh, cuma yang itu boleh. Dan itu merasa dan menginspirasi. Selama ini dia pernah lihat itu keluar dan dia tahu itu nggak boleh. Tapi begitu dia berikan kesempatan kepada yang jahat untuk masuk berkomunikasi, yang tadinya biasa-biasa saja, karena hawa yang ngerti firman, karena firman itu terbalik, itu menginspirasi, merasuk dia. Sehingga dia lihat, buah itu menarik hatinya. Dan sebelah ibu jaga mata. Buah itu menarik. Ada selama ini enggak. Tapi pada waktu dia mengizinkan Pak Bu, setan nggak punya kuasa atas kita kecuali kamu mengizinkannya. Ya? Kalau kamu nggak izinkan nggak bisa. Cuma kita kan kalau yang enak ya ini, kalau yang sedikit-sedikit enak buat lagi dari mana aja dia lucu. Ya, setan begitu dia masuk kurang dekat apa dan hal akhirnya dia petik dan dia makan. Habis dia makan dia kasih lagi ke suami. Suami juga bilang jangan mami. Cuma ya dari dulu sampai bahan yang begini. Perempuan luar biasa. Kita belum ngomong. Gantian. Kalau bicara itu komunikasi bergantian. Jangan cuma ngomong terus sehingga nanti informasinya tidak terima. Kalau cuma ngomong, informasinya itu masih dalam istri saya sih. Saya bilang sayang kalau ngomong gantian. Jadi jangan ngomong terus supaya kamu bisa dapat informasi dari saya. Ya istri saya kan mewakili ibu yang lain. Dengar dulu informasi. Nah harusnya akan berkata yang aman Om Yo. Senyum Pak. Yang aman Pak Yoga, dia selalu dengar suara Tuhan. Aman dengar suara istri. Ya, nah harusnya ada malah terpilih. Akhirnya ada memakan buah itu. Nah pada waktu ada dan Hawa memakan buah itu apa yang terjadi? Maka dia melanggar ketetapan Allah, melanggar kodratnya sebagai manusia yang taat itu. Pada waktu dia makan apa yang terjadi? Maka terbukalah dan dia melihat dirinya. Tadi dia lihat yang benar, dirinya telanjang sekali. Berarti dia memetik dan memakan buah pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik, maka yang benar, yang mulia lepas dari dia. Dan pada waktu itu lepas, siapa yang dicari? Adam atau Tuhan? Tuhan yang dicari. Di manakah engkau? Apa Tuhan gak tahu? Kenapa dia tanya? Kenapa? Karena ada sesuatu yang lepas dari dirinya. Hilang. Di mana? Bapak Ibu pernah merasa kehilangan? Yang Bapak Ibu gak inginkan hilang dari diri. Karena seperti itu hati Tuhan. Bagaimana dia tidak mengasihi kita kalau dia merasa kehilangan atas setiap kita manusia? Amin. Dia sangat mengasihi setiap. Dan selanjutnya setelah Adam dan Hawa memetik buah pengetahuan yang jahat yang baik, dia kebenaran hilang, yang ada hanya tinggal apa? Yang baik dan yang jahat. Yang jahat. Jika kebenaran tidak ada, yang ada manusia cuma yang baik dan yang jahat, maka yang menang kira-kira yang jahat atau yang baik dalam hidup manusia.
Kalau boleh kenceng, saya jelas. Begitu kebenarannya lepas dari manusia, maka manusia yang ada cuma kebaikan dan kejahatan. Dua pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kira-kira di antara yang baik dan yang jahat dalam hidupmu, yang menang yang mana? Oh, pantas pusing gitu. Iya. Yang jahat merusak semua yang baik. Nabi Musa. Itulah kondisi dari manusia. Tetapi menjadi pertanyaan, apakah Allah tidak berbicara kepada manusia? Pada waktu manusia sudah dalam dosa, bicara kan? Apakah begitu ada yang jatuh dalam dosa, Tuhan tidak berbicara kepada Adam? Bicara. Terus generasi bawahnya Kain dan Habel. Pada waktu itu lihat, apakah Tuhan tidak berbicara dengan Kain? Bicara. Lihat, Tuhan tidak akan pernah membuang kita. Cuman lihat manusia yang hanya sekedar memiliki yang baik dan yang jahat, akhirnya kejahatan semata-mata, akhirnya manusia menjauh dari Tuhan. Dan untuk supaya Tuhan bisa terus berbicara kepada manusia, ya, begitu Adam tahu dia telanjang, dia berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Dia coba untuk menutupi dosanya. Harusnya kan dia ngaku ke Tuhan, Tuhan I'm sorry, minta maaf, artinya aku berjanji nggak ngulangin lagi. Tapi nggak bisa, nggak sanggup, nggak mampu. Akhirnya dia menutup ketelanjangannya dengan daun coba deh, Kejadian 3 ayat 7. Maka terbuka mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka kebenarannya hilang, kemuliaannya hilang. Lalu mereka berapa ini? Menerima daun pohon ara dan membuat cara. Terjemahan yang lain bukan cara. Bercara kan tancut. Terjemahan yang lain klemek. Ibu-ibu kalau masak tuh sekarang ini klemek ya. Kalau makan kepiting gitu kan pakai klemek kecil pakai klemek dengan daun ara. Apakah itu cukup? Usaha upaya Adam kepada Tuhan? Enggak. Tidak bisa. Maka atas inisiatif Allah itu sendiri. Coba kita lihat ayat 21 ini. Tolong jangan jadi pemecah permasalahan dalam setiap hidup kita. Izinkan Tuhan yang memecahkan setiap masalah kita. Amin. Dan Tuhan Allah membuat apa? Pakaian dari apa? Kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya apa benar? Ini pakaian dalam terjemahan yang lain, long coat, jubah dari kulit binatang. Berarti ada sesuatu yang dikorbankan, darah tercurah. Tujuannya adalah agar Tuhan tetap masih bisa berbicara kepada manusia. Coba lihat. Kita masuk ke perjanjian baru. Setelah Yesus lahir dan dia mati, dia naik ke surga, maka dia mencurahkan roh dia kepada kita untuk kita bisa percaya kepada. Enggak semuanya, enggak semua menerima anugerah kasih karunia. Ini baik, enggak semua menerima anugerah kasih karunia. Banyak teman-teman saya percaya narkotika kok emang ngambang semuanya. Saya baru dari penjara juga kan, dan kurang lebih banyak orang tadi Pak, karena dengan ada teman-teman dari BUMN mereka mau masuk ke sana. Saya bilang nggak semua dapat anugerah kasih karunia. Kalau kita bisa dapat anugerah kasih karunia, mengucap syukur beribadah tangan. Nah, setelah kita bisa percaya kepada Yesus dengan mulut dan mengaku dan hati percaya, kita datang kepada dia dengan hati yang bertobat. Bertobat itu engkau kembali melalui jalan yang lain. Bertobat itu saya mantan preman, pecandu narkoba, sekarang jadi pendeta. Haleluya. Amin. Itu bertobat menempuh jalan yang lain. Saya
saya belum sempurna, tetapi saya sudah menempuh jalan yang lain. Amin. Itulah sebuah pertobatan. Lu bilang pertobatan masih jalan-jalan di situ juga. Herodes aja, orang Majus aja diperingatin, jangan kembali dengan jalan yang salah, tempuh jalan yang benar. Amin. Nah setelah itu lihat, pada waktu kita bertobat, lahir baru, terima roh kuasa Roh Kudus. Nah dari sejak saat itu, maka Tuhan mengurapi saya. Dan sekarang kita semua ini menerima jubah, bukan lagi jubah dari kulit binatang. Kita sekarang menerima jubah kuasa dan pengurapan sebagai anak-anak Allah. Haleluya. Dulu waktu saya jadi preman, orang yang demikian oleh saya, pada waktu orang berkata kepada siapa saja itu, memang di dasar anak Tuhan. Dulu, sekarang sejak itu udah jadi apa tuh? Jadi hamba Tuhan sekarang. Oh dia jadi berkat. Wah dia memang anak Tuhan. Oh bilang dia, yang bilang sampai bagian anak Tuhan itu gue. Nah ini bisa terjadi kenapa? Karena sekarang yang menjubahi saya, menjubahi kita semua, bukan lagi kulit binatang. Yang menjubahi saya nggak ada lagi adalah pengurapan kuasa Roh Kudus yang Tuhan sudah curahkan rohnya. Efraim tahu di sini. Bentar. Contoh-contoh. Masih sopan lah. Seksi Pak. Selamat pagi ya. Agak mau banget. Biasa dari pagi di sini itu apa? Ya oke. Ya masih proporsional lah, 63 tahun nih. 62 tahun masih ya. Oke Pak. Nah, setelah saya bertobat lahir baru tuh dari Kudus, sekarang Kudus, cuman waktu urapan kuasa Roh Kudus belum membaptis saya masih udah kosnya udah putih, tapi saya belum terima juga. Banyak orang di gereja katakan pura-pura haleluya, jengkang jengking, jengkulan sampai kepala, cuma sampai di sini. Padahal ya, jubah kulit binatang di perjanjian, kejadian dari kejadian 3, Tuhan agar kita menemukannya. Ini enggak pelan-pelan juga. Tuh, dekat, tuh, paham? Paham? Lihat, saya sekarang terima jubah kurang. Nah, keren nggak? Mantap sih, ya. Nah, jadi pertanyaan, ini pas nggak buat saya? Kurang. Diperuntukkan buat saya, ukuran saya, tapi kurang. Masih longgar, masih longgar. Jubahnya udah ukuran saya, tapi ya porsinya masih kurang. Jadi cara bagaimana sekarang kita supaya pas? Betul, mestinya anak ibu boleh lepas yang boleh betul supaya jubah itu pas buat setiap kita. Inilah rancangan Tuhan yang Tuhan ingin kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Dan sekarang saya punya identitas. Saya sebagai warga kerajaan umat yang kerajaan, umat kepunyaan Allah sendiri. Jangan nanggung, bagi gue di Surga nih. Amin. Di dalam pergerakan saya semuanya harus tuntunan daripada kuasa Roh Kudusnya. Amin. Nah selanjutnya setelah itu saya punya identitas. Jeki makanya masih sama coklat, amin. Rambutnya masih banan, oke, tingginya masih tetap. Wujud fisiknya masih Jeki, tetapi ada sesuatu yang lain yang berbeda di dalamnya. Amin. Biar juga masih balik itu gue banget. Amin. Nah, ada juga
merubah urapan itu, maka dia yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya ada dalam perlindungan Tuhan. Saya punya jati diri, saya punya power, punya kuasa. Setan nggak boleh lagi berkuasa dalam hidup saya. Saya nggak akan izinkan. Amin. Dan selanjutnya Tuhan ada berkat buat saya, karena dia datang untuk memberi hidup, dan hidup di dalam segala kelimpahan. Saya diberkati Tuhan dari sini. Bangun. Rumah saya gede kok sih. Gede dong. Kenapa? Wong ini di atas punya Allah segi, kamu datang kan luar biasa. Tolong ya, jangan lihat sesuatu yang kecil, tapi lihat sesuatu yang besar yang kamu percaya. Tuhan itu lebih besar dari segala sesuatu yang kamu lihat. Engkau harus percaya Dia sanggup mampu menyelesaikan setiap permasalahan kita hari ini. Adalah iman. Tanpa iman, tidak mungkin manusia berkenan kepada. Dan iman itu hanya harus diarahkan kepada Tuhan. Tidak bisa. Nah, oleh sebab itu coba kita kembali tadi deh saya. Garis 3:16. Karena begitu besar kasih Allah, dan sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, fokus kita bukan lagi soal tidak binasa. Fokus kita adalah hidup yang kekal. Kita bersyukur kepada waktu kita percaya Yesus, kita nggak akan lagi mengalami binasa. Tapi kita perlu hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal itu bukan cuma sekedar nanti di sana. Hidup yang kekal itu dimulai dari sekarang ini. Amin. Saya satu bukti nyata terjadi sebuah perubahan, ada kehidupan di dalam hidup saya sekarang ini. Dan semua yang merupakan bagian saya, Tuhan berikan sesuai dengan kapasitas saya dan peruntukan untuk pekerjaan Tuhan. Harus hati-hati saya juga. Nggak sebebas-bebasnya mau preman. Semuanya diperuntukkan untuk pekerjaan itu. Betul. Biaya di tempat ini 1 bulan paling 1 minggu bisa 2 jutaan. 1 bulan berapa? 8 juta. Aduh, duitnya dari mana? Dari Tuhan. Untuk membiayai ini. Bukan untuk berbagi dari Yesus. Amin. Enak aja, enak lah. Kamu punya bapak yang sama dengan saya. Kalau punya bapak yang sama dengan saya, cerita dong. Cuma kamu mintanya untuk apa? Untuk beli barang emas. Saya sih tidak, saya minta untuk pelayanan. Hidupku susah amat sih. Hidup yang apa itu hidup kekal? Dan 17 aja ya. On fire. Saya mau 2024 kita semuanya betul. Amin. Asal ngerti siapa saudara, asal tahu, asal berada, asal menikmati hidup ini. Tanpa naik persoalan ada, cuma nggak boleh fokus ke persoalannya. Fokus ke Dia yang begitu mengasihi kita. Jangan kita kejadian binatang yang dikorbankan, tapi kita Yesus yang dikorbankan buat kita. Gimana Tuhan nggak mengasihi kita? Bagaimana Tuhan nggak sayang sama kita? Cuma masalahnya kita yang nggak paham. Saya mau Anda paham hal ini. Amin. Begitu Anda paham, Anda ngerti, Anda lihat diberkati. Amin. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka kenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Dan selanjutnya mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti hidup kekal itu adalah sebuah pengenalan, sebuah hubungan. Hubungan itu dibangun bukan nanti. Hubungan itu Tuhan membangun sekarang dengan kita. Haleluya. Amin. Supaya setiap janji-janji manis surga bukan nanti kita terima, nanti kita berlaku.
udah gak ada pergumulan, udah gak ada sakit penyakit, udah gak ada krisis ekonomi, udah gak ada keangkuhan, kesombongan, udah gak ada di sana. Nah, yang di sana itu kita perlu sekarang. Haleluya. Amin. Kita mau kesembuhan sekarang apa nanti di surga? Sekarang. Mau diberkati sekarang apa nanti di surga? Sekarang. Haleluya. Mau berkuasa nanti atau sekarang? Sekarang. Berarti Tuhan mau saudara kenal dia sekarang, supaya nanti kalau ke surga kamu gak nyari-nyari dia. Mana Yesus alam lagi. Tujuannya pada waktu kamu kenal dia, agar semua berkat-berkat itu menjadi bagian di dalam setiap hidup kita. Nah, pengenalan itu berbicara tentang sebuah keintiman. Lihat ya, jubah ini bisa ada karena sudah ada dia di dalam ini. Ada keintiman. Intimnya seperti intim suami istri. Kenal. Anda tahu saya, tapi yang kenal saya adalah istri saya. Karena dia dan saya intim, bukan cuma sekedar kenal. Nah, keintiman itu juga yang Tuhan juga rindu untuk dia bisa bangun dengan kita. Kalau yang punya surga datang ke sini. Kalau yang menciptakan surga dan bumi, dia ada di kita. Waduh. Apalagi yang surga dalam ini. Nah, dia mau sekarang kita mengerti. Jika kita membangun hubungan intim dengan dia di dalam Yesus, ya, dosa sudah tidak lagi berkuasa di dalam setiap hidup kita. Amin. Pada waktu dosa masuk dalam hidup kita, kita minta ampun. Pada waktu kita minta ampun, dan dengar baik, jangan lagi hidup terintimidasi dengan dosa. Sadarilah bahwa kita sekarang ini adalah orang yang sudah dibenarkan. Haleluya. Amin. Nah, sebagai orang yang dibenarkan, maka berhak untuk menerima semua janji Tuhan. Nah, oleh sebab itu yang paling diperlukan buat kita nggak ada lagi. Satu ada 5 ayat 12. Barang siapa, tak semua. Ini di tangan Anda sekarang. Saya sampaikan firman tentang keselamatan, tentang hidup kekal, dan apa yang dikerjakan. Dan saudara bisa lihat saya saksi ini. Ini. Barang siapa. Istri saya itu mau sama saya, kenapa? Karena dia tahu, dia lihat saya mengasihi dia. Amin. Amin. Kalau Anda tahu bahwa Tuhan mengasihi, ya hadir. Amin. Karena dengan kasihnya itu, dia akan berubah setiap kita. Kita bukan berubah dulu untuk mendapatkan kasih, enggak sampai yang tumbuh gigi nggak apa terjadi. Kita menerima kasihnya dulu, baru kita berubah dan bertumbuh. Amin. Saya ada sampai hari ini, dari sejak 28 tahun yang lalu saya bertobat menerima lawatan Tuhan secara pribadi dan terus berlanjut sampai hari ini. Nggak saat ini juga tak benar belum jadi juga setan kan? Enggak, ada prosesnya, ada keintiman dengan Tuhan. Itu saya saksi. Dan kalau Tuhan bilang nggak pergi, jangan. Kemarin bersedih bersaksi. Keluarga bilang kita mau buat tahun baru. Ya, tapi saya enggak. Sorry, sekalipun kamu istri, tapi saya hamba Tuhan. Tuhan bisa ngomong melalui kamu, tapi nggak selalu. Amin. Kadang-kadang saya tahu suara Tuhan. Iya, Tuhan kalau ngomong menerima suara Tuhan. Amin. Ada waktu ada orang dia saya tinggal di sini. Saya malam baru kami di rumah. Saya pujian penyembahan, berdoa, masuk ke intiman yang begitu intimnya, berbahasa roh, merupakan manifestasi keperluan daripada kuasa Roh Kudus. Lalu saya berdoa untuk semua yang kita doa. Amin. Dan akhirnya nggak jadi pergi.
Dan kemarin ternyata yang kita pergi masuk rumah sakit. Setelah masuk rumah sakit, baru saya datang kemarin. Saya bilang sama istri saya, kamu mau belum tentu Tuhan mau. Bayangin, kalau saya ikutin apa yang kamu ngomong, terus kita kesana berdoa, terus hasilnya kita doa, terus malamnya dia masuk rumah sakit. Si Jeki datang di gue masuk rumah sakit. Halo, amin. Gak bisa. Dia guidance kita, dia bimbing kita di dalam setiap tindakan perilaku kita. Saya udah bukan orang yang sebebas-bebasnya. Dulu saya pernah menjadi tawanan menjadi tahanan di LPC, dan sekarang tawanan itu berbeda. Roh Allah yang memimpin hidup saya. Haleluya. Amin. Nggak sembarangan pergi kemana-mana. Orang udah makan kalau nggak bisa. Kalau bilang makan dulu, aus banget, aus. Enggak. Teman saya enggak kenapa. Liburan enggak kenapa. Karena buat saya nggak ada tempat yang lebih indah. Selain saya boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Berikan dalam hadirat Tuhan saya dipuaskan, dalam hadirat Tuhan saya dipulihkan, dalam hadirat Tuhan saya disembuhkan. Sampai hari saya memahami kesembuhan yang lain jadi bagian satu pakai bagian sudah diselamatkan. Amin. Sakit penyakit bukan dari Tuhan. Oh Tuhan punya rencana mau gue supaya gue masuk rencana Tuhan, jadi Tuhan kasih gue sakit sampai nggak jadi. Amin. Enggak, tolak dong sakit penyakit. Tolak sakit penyakit. Terserah Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan. Tuhan bilang, hei, saya sudah menyelesaikannya oleh bilur-bilur saya. Kamu sudah sembuh dari sejak 2000 tahun yang lalu. Masih suruh saya saja aktifkan imanmu. Saya sembuhannya. Amin. Saya nggak mau hidup dari kesembuhan mujizat. Saya mau hidup dalam kesembuhan ilahi. Amin. Kesembuhan ilahi bukan kesembuhan mujizat. Tunggu pakai dulu terima mujizat pakai terus. Saya mau dalam kesembuhan ilahi karena memang ini sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Kasihan. Siapa yang mau kasihan sama kamu? Enggak. Harus kamu sendiri. Udah bukan bagian Tuhan lagi. Bagian iman kamu. Tuhan sembuhin aku, malaikat bilang dia. Tuhan gue yang tahu gue kerjaan kok. Tidak kamu meraihnya, meminta dengan iman. Ucapkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Itu Tuhan katakan. Mau ditumpang tangan yang pendeta. Kalau kamu nggak punya iman, udah paling ngomongin tidak berdua. Amin. Dan mau uang orang menyelesaikan masalah. Untuk apa orang ke dokter itu seringkali jadi salah paham manusia. Bukan nggak boleh ke dokter atau obat. Cuma yang pertama kamu harus ke Tuhanmu dulu. Halo. Kalau udah ke Tuhan entah tergantung. Dia punya cara untuk menyembuhkan kamu. Amin. Jangan langsung konek duit, dokter, obat. Siapa yang mau ngasih? Kalau cuma untuk itu apalagi kita enggak, doa aja. Karena saya tahu siklusnya akan berputar seperti itu. Kalau saya turuti berarti saya tidak menghasilkan. Amin. Kejebak terserah urusan bulan. Amin. Karena saya ngerti tentang kebenaran itu. Karena saya menerima kuasa dan mujizat itu. Saya rindu agar orang lain juga bisa mendapatkan. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, apa katanya? Ia tidak memiliki hidup. Wow. Berarti ini simple. Barang siapa pilihan di tangan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih senang antara yang baik dan yang jahat, ya susah. Sebab coba ini 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi apa katanya? Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, apa katanya? Menjadi satu roh.
dengan dia. Wah, roh Tuhan ada padaku. Amin. Itu Evi kalau joget, ini roh Tuhan ada padaku. Yang bisa dibilang tidur gitu. Senang luar biasa. Pada waktu kamu akan dirimu kepada Tuhan, maka kamu menjadi satu roh dengan Tuhan. Amin. Amin. Dan kunci adalah terima Yesus. Yang terakhir, Wahyu 3:20. Wahyu 3:20. Lihat. Kata lihat apa itu? Pandang, lihat, sadarilah. Dia tunggu. Dia tunggu. Dia saja dong, kan? Amin. Dia nggak memaksa. Dia tunggu. Kalau kita nggak boleh memaksa. Kenapa? Karena kita kalau dipaksa percuma. Kita nggak paham. Tapi dia tetap tunggu. Aku berdiri di muka pintu dan menunggu. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu hatinya, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Haleluya. Amin. Begitu simpel. Buka hati, sudah mendengarkan firman yang akan menghasilkan iman, adalah melihat kesaksian. Anda datang ke sini berkehendak karena waktu saudara ke sini. Amin. Nah, sekarang bagian kamu datang ke sini. Open your heart. Buka pikiran. Undang dia masuk dalam hidup. Izinkan dia berkuasa di dalam kami. Percaya identitasmu sebagai anak. Percaya kamu punya kuasa otoritas. Percaya kamu punya berkat. Dan terlebih lagi kamu jadi berkat. Amin. Saya sudah selesai berkat. Ini pelajaran pertama yang saya khotbahin ada di sini. Jadi supaya kalian cuma dengar, paham, dan bawa buku. Amin. Jadi sampai mampu supaya paham. Aduh, kenapa sih? Sorry ya, kenapa sih saya kerja lagi ya? Kenapa? Ini setiap kali badan mau beribadah, dia sama omong-omong yang pergi mandi dengan hati yang hancur taruh di depan si korban. Kita nggak gereja, saya sih cuma lonely, hatinya kamu air mata. Mungkin nggak ada percaya Tuhan, cuma pas kuatnya mungkin karena situasi kondisi keadaan. Akhirnya ya sepertinya nggak ada lagi. Maka hati saya buka ibadah buat pemulihan. Omah. Baca ya Bapak Pendeta. Buat omah-omah bagusnya dibaca, didengar, direnungkan, dilakukan. Itu buat omah. Ini mertua gitu ya. Kan lakukan. Dia tenang dulu. Tenang. Buat omah. Warga sini maksudnya. Amin. Karena hati saya hancur. Paling enggak saya bisa ngawal kembali mereka untuk menemukan imannya. Amin. Dan luar biasa sempat dilayani kemarin. Haleluya. Itu pada check out dosa-dosa. Amin. Dia check out sudah dipulihkan, sudah bisa. Amin. Itu visi. Amin. Sebab ini Bapak Ibu, kita baca diisi kita dibacakan
diisi, dibuka dulu, dibaca, diisi. Kalau nggak ngerti isinya, kebet lagi, lihat ada contekan supaya bisa diisi. Yang penting Bapak Ibu baca, Bapak Ibu isi, setelah itu selesai. Nah nanti Bapak Ibu boleh ambil, nanti isi saya aku, dan saya berharap dengan buku ini, kalau baca Alkitab kan kebetulan, dengan buku ini Anda bisa belajar sehingga Anda semakin kenal, semakin dekat dengan Tuhan, dan terlebih semakin berkat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Terima kasih atas anugerah-Mu. Segala sakit penyakit sudah Tuhan sembuh. Ada sepakat dengan Dia terjadi mujizat kesembuhan dalam hidupmu, dan sakit penyakit akan berkuasa atas kamu. Di dalam Yesus kau ketemu jati diri dari identitasmu. Kau anak kerajaan surga, kau anak Tuhan, dan kau punya otoritas, punya kuasa. Dan di dalam Yesus Dia datang memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Semua Tuhan sudah berikan. Tinggal bagian yang kau yang menerima
pada ibadah perdana di tahun 2024 di tempat ini. Ya, harap tetap setia datang untuk ke depan setiap Rabu seperti biasa. Mari kita berdoa. Bapak berdoa untuk semua pergumulan yang ada di tempat ini, biar akhirnya Tuhan yang memberikan pertolongan. Bisnis, usaha, pekerjaan, keluarga, rumah tangga, anak-anak Tuhan Engkau memberkati mereka. Kami bersyukur, kami berterima kasih Kau telah memulihkan kami, bahkan semua menjadi bagian kami terima dengan penuh dan utuh. Terima kasih Tuhan, kalau kami berdoa juga untuk Ibu Iman Halim, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga bisnis dalam pekerjaan ini, Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa juga untuk Tuhan Pronto dan seluruh keluarga, usaha, bisnis, pekerjaan, kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Aku berdoa biar akhirnya Tuhan berikan berkat ke atas mereka. Usaha bisnis pekerjaannya Tuhan ikatkan dengan orang yang membangunnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami akan menilai peribadahan kami dan sebelumnya Kau sendirilah yang memberkati kami. Kasih Tuhan kebanggaan dengan damai sejahtera, namun saudara kemahal dan tiga kepada dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tercurahlah kiranya segala berkat. Tuhan memberkati dan melindungi kau. Tuhan menyertai dengan wajahnya dan berikan kau kasih karunia. Dan senantiasa mengadakan wajah kepada dan berikan kau damai sejahtera. Anugerah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah yang Maha Sempurna.